Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu cabang linguistik yang sangat penting, yaitu morfologi. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa bahasa itu terdiri dari bunyi, kata, kalimat, dan wacana, nah, morfologi ini fokusnya lebih kecil lagi. Dia mempelajari bentuk kata, bagaimana kata itu dibuat, berubah, dan menghasilkan makna baru. Nah, jadi, intinya morfologi ini membantu kita memahami kenapa satu kata bisa punya bentuk berbeda-beda dan apa maknanya. Kita lanjut ke pengertian morfologi. Nah, morfologi sendiri merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata. Fokusnya pada struktur internal kata dan perubahan bentuk kata, serta menganalisis morfem dan bagaimana morfem membentuk kata. Nah, artinya di sini adalah kalau kita lihat kata dalam bahasa Indonesia itu tidak muncul begitu saja. Nah, kata itu punya bagian-bagian kecil yang membuatnya punya arti tertentu. Makanya dalam morfologi kita tidak hanya mempelajari kata sebagai satuan yang lengkap, tapi kita masuk lebih dalam lagi, membedah bagaimana kata itu dibentuk. Contohnya di sini adalah kita ambil yang makan. Nah, makan itu bisa berubah jadi makanan, dimakan, pemakan, dan lain sebagainya. Nah, itu karena bentuk internalnya diolah. Dan setiap perubahan itu menghasilkan makna baru. Jadi morfologi ini membantu kita memahami kenapa sebuah kata bisa berubah bentuk dan apa fungsi perubahan tersebut dalam pemaknaan. Selanjutnya adalah, nah ini inti yang paling penting nih. Nah, apa itu morfem? Nah, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang bermakna. Dan morfem tidak bisa dibagi lagi menjadi unit yang lebih kecil lagi. Nah, artinya di sini adalah perlu kita ketahui bahwa fondasi utama dari morfologi adalah morfem. Nah, morfem itu diibaratkan seperti atom. Nah, dalam kata bagian paling kecil yang masih mempunyai makna. Nah, contohnya di sini adalah makan. Nah, makan sendiri mempunyai makna, yaitu makanan yang dimasukkan ke dalam mulut lalu ke lambung. Nah, tapi kalau kita pecah jadi ma dan kan, itu tidak memiliki makna karena ma itu tidak ada artinya dan kan juga tidak ada artinya. Berarti bukan morfem. Nah, sedangkan kata ber itu adalah makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini muncul bukan dari arti benda atau konsepnya, tetapi dari fungsi yang diberikan oleh imbuhan. Jadi, kenapa ini penting? Karena dari morfem inilah semua kata terbentuk. Kalau misalnya satu bagian sudah tidak bermakna, berarti itu bukan morfem. Makanya, kata makan tadi itu morfem. Tapi kalau ma dan kan, itu tidak punya arti sendiri. Jadi bukan morfem. Selanjutnya adalah jenis-jenis morfem. Nah, jadi morfem itu dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas itu seperti kata yang kita gunakan sehari-hari, karena itu bisa berdiri sendiri, dan dia punya makna penuh. Nah, contohnya, makan, jalan, rumah, kuda, dan lain-lain. Tapi, morfem terikat itu fungsinya lebih ke memberi warna pada kata dasar, seperti me, ber, i, kan, ke, an, dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena tanpa morfem terikat, kita tidak akan punya variasi kata yang kaya. Misalnya, kata lari. Dengan morfem terikat, dia bisa jadi berlari, melarikan, pelari, lari-lari, dan seterusnya. Dan semuanya punya makna yang berbeda. Kita lanjut ke afiksasi atau proses pembubuhan afiks. Nah, afiks adalah unsur yang menempel pada bentuk pada dasar. Nah, dari yang saya baca, afiksasi ini adalah proses yang paling sering kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Karena hampir semua kata kerja, kata benda, dan kata sifat yang berubah bentuk itu merupakan hasil dari afiksasi. Nah, kenapa proses ini penting? Karena melalui afiksasi, kita bisa membuat kata baru, membedakan fungsi kata, dan memperluas makna dalam kalimat. Nah, itulah kenapa morfologi jadi sangat fundamental dalam memahami tata bahasa. Afiks memiliki 4 jenis. Pertama, prefiks, kedua sufiks, ketiga infiks, dan yang keempat adalah konfiks. Nah, prefiks adalah imbuhan yang ditempelkan di awal kata. Nah, prefiks ini sangat banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Fungsinya juga bermacam-macam. Ada yang menunjukkan tindakan, keadaan, pasif, dan proses. Nah, prefiks me itu menunjukkan tindakan aktif. Ber itu menunjukkan aktivitas atau keadaan. Ter menyatakan keadaan yang tak disengaja. Dan di menunjukkan makna pasif. Kita ambil contoh adalah
prefiksme ditambah dengan kata dasar baca. Berarti menjadi membaca. Nah, yang kedua adalah sufiks. Kalau prefiks ada di depan, berarti sufiks itu imbuhan yang ditempelkan di akhir kata. Bedanya sufiks biasanya mengubah kategori kata atau memberikan fungsi tertentu. Nah, contohnya adalah sufiks an. Kita tambah dengan kata dasar makan. Nah, makan tadi adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut lalu ke lambung. Nah, setelah kita berikan sufiks an, nah akan jadi makanan, yaitu sesuatu yang dapat dimakan. Nah, sufiks ini memberi makna gramatikal, bukan makna benda atau konsep. Nah, selanjutnya adalah infiks. Nah, infiks adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Nah, infiks ini sebenarnya tidak terlalu produktif lagi di dalam bahasa Indonesia modern, tapi penting untuk diketahui karena masih ada dalam beberapa kata. Nah, contohnya kita ambil adalah dari akar getar, berarti akan menjadi gemetar. Nah, yang keempat adalah konfiks. Konfiks itu unik karena dia melengkapi bentuk dasar, yaitu memakai awalan dan juga akhiran yang harus muncul bersamaan. Mereka berfungsi sebagai satu paket. Kalau salah satu dihilangkan, maknanya hilang atau tidak sesuai lagi. Nah, contohnya adalah konfiks ke dan an. Nah, itu menyatakan keadaan atau mengalami sesuatu. Nah, contoh kalimatnya adalah kita campur dengan kata dasar hujan. Arti konfiks ke dan an dicampur dengan hujan akan menjadi kehujanan. Berarti dia mengalami sesuatu. Nah, konfiks ini sangat kaya makna. Dia bisa menunjukkan tempat, proses, keadaan, bahkan atraksi dari sebuah kegiatan. Nah, jadi intinya teman-teman, afiksasi ini adalah proses utama yang membentuk kata turunan dalam bahasa kita. Melalui prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks, sebuah kata dasar bisa berkembang menjadi banyak bentuk baru yang maknanya berbeda-beda. Selanjutnya adalah reduplikasi. Reduplikasi itu membentuk kata baru dengan mengulang bentuk dasar. Nah, artinya reduplikasi itu adalah proses pengulangan. Bahasa Indonesia sangat kaya dengan reduplikasi. Ada beberapa jenis reduplikasi yang sebenarnya punya makna yang berbeda. Nah, yang pertama adalah pengulangan penuh. Nah, ini yang paling sering kita lihat. Pengulangan penuh itu artinya bentuk dasar diulang 100% sama, tanpa perubahan apa-apa. Nah, contohnya, kata dasar buku kita ulang menjadi buku-buku. Biasanya bentuk ini digunakan untuk menyatakan makna jamak atau lebih dari satu. Tapi perlu diingat, tidak semua reduplikasi penuh selalu menunjukkan jamak. Kadang bentuknya digunakan untuk menegaskan kategori tertentu, dan umumnya maknanya memang lebih dari satu. Nah, yang kedua adalah pengulangan sebagian. Nah, jadi bentuk dasar yang diulang itu tidak seluruhnya, hanya sebagian dari kata. Nah, pengulangan sebagian ini sering terjadi pada bahasa lisan dan bahasa daerah. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia tetap ada. Contohnya, lelaki, dari kata dasar laki, menjadi laki-laki, lalu menjadi bentuk lelaki. Nah, di bentuk ini tidak semua huruf diulang, tapi ada pola tertentu yang menimbulkan bentuk baru. Maknanya tidak selalu jamak, kadang malah menjadi bentuk baku untuk merujuk pada satu orang atau konsep. Nah, yang ketiga adalah reduplikasi dengan variasi fonem atau perubahan bunyi. Nah, jenis yang ketiga ini cukup menarik karena bentuk dasarnya diulang, tetapi ada perubahan salah satu bunyi, biasanya pada konsonan awal. Nah, jadi bentuk kedua tidak persis sama, hanya mirip karena ada variasi fonem. Nah, contohnya bolak-balik. Nah, contoh lain juga sayur mayur. Nah, dan lauk pauk gitu kan. Nah, kita bisa lihat ada perubahan fonem dari B menjadi P, dari S menjadi M gitu kan. Fungsinya itu biasanya untuk menunjukkan variasi, kumpulan atau bermacam-macam makna. Jadi bukan jamak, tapi lebih ke jenis atau ragam yang banyak. Nah, yang keempat adalah reduplikasi dengan makna intensitas. Nah, kalau jenis yang terakhir ini digunakan untuk menunjukkan makna intensitas atau penegasan bahwa sifatnya sangat kuat, sangat banyak, atau sangat menonjol. Nah, contohnya adalah besar-besar dan tinggi-tinggi. Nah,
Nah, di sini rublikasi bukan menunjukkan jumlah, tapi menunjukkan tingkat intensitas atau kualitas. Nah, contoh kalimatnya begini. Rumahnya besar-besar. Nah, itu bukan berarti rumah yang banyak, tapi menegaskan bahwa ukuran rumahnya sangat besar. Nah, jadi maknanya berubah dari kuantitas menjadi intensitas. Ini adalah pemajemukan. Nah, pemajemukan adalah dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Nah, artinya, kata majemuk ini adalah salah satu bukti bahwa makna kata tidak selalu sama dengan makna kata pembentuknya. Nah, dua kata bisa digabung, tapi hasilnya bukan sekadar penjumlahan makna. Nah, misalnya rumah sakit. Nah, rumah sakit itu tidak ada hubungannya dengan rumah yang sakit. Nah, rumah sakit itu kan artinya adalah tempat untuk orang berobat. Nah, contoh lainnya adalah kambing hitam. Nah, tidak ada hubungannya kambing yang warna hitam. Memang ada kambing yang warna hitam, tapi dia menciptakan makna baru, yaitu orang yang disalahkan. Nah, nah maka dari itu kita harus lihat dulu kata majemuk secara utuh, bukan berdasarkan arti per kata. Nah, inilah alasan kenapa analisis morfologi dibutuhkan. Selanjutnya, di bagian ini kita masuk ke cara mengenali morfem. Karena tidak semua bentuk yang terlihat sama itu otomatis satu morfem. Morfologi tidak hanya melihat bentuknya, tapi juga memeriksa makna. Makanya, ada 3 prinsip utama yang kita pakai untuk mengidentifikasi morfem. Nah, yang pertama, jika bentuknya sama dan maknanya juga sama, itu satu morfem. Nah, kalau suatu bentuk dipakai di beberapa kata, tapi maknanya tetap sama, maka itu dianggap satu morfem. Nah, misalnya, kata jalan. Bisa berarti jalan raya, jalan kaki. Nah, bentuk jalan tetap menunjukkan konsep tempat untuk berjalan atau aktivitas berjalan. Maknanya tidak berubah, jadi itu satu morfem saja. Nah, intinya di sini bentuk sama dan makna sama itu satu morfem. Nah, yang kedua, jika bentuknya sama tapi maknanya beda, itu morfem yang berbeda. Nah, ini penting banget karena kadang bentuknya sama persis, tapi karena maknanya beda, kita menghitungnya sebagai dua morfem yang berbeda. Nah, contoh paling klasik adalah kata bisa. Nah, di kalimat saya bisa berenang, berarti bisa itu berarti mampu. Nah, di kalimat kedua, bisa ular itu mematikan. Nah, bisa di sini berarti racun. Nah, bentuknya sama tapi maknanya berbeda. Nah, karena makna menentukan morfem, berarti ini adalah dua morfem yang berbeda meskipun bentuknya kembar. Oke. Yang ketiga, jika bentuknya berbeda tapi maknanya sama, itu almorf dari satu morfem. Nah, kalau bentuknya tidak sama tapi memiliki makna dan fungsi yang sama, maka itu disebut almorf. Nah, almorf adalah variasi bentuk dari morfem yang sama. Contoh yang paling jelas adalah prefiks me. Nah, prefiks me jika ditambah dengan kata baca, artinya membaca. Nah, dan prefiks mem, nah kalau kita tambah dengan kata pukul, akan berarti memukul. Nah, bentuknya beda-beda, mem, tapi semuanya punya makna yang sama, yaitu menandai tindakan aktif. Maka, semuanya adalah almorf dari satu morfem me. Nah, ini menunjukkan bahwa morfologi tidak cuma lihat bentuknya saja, tapi lihat fungsi dan makna. Jadi, tiga prinsip ini sangat penting supaya kita tidak asal mengidentifikasi bentuk. Kadang bentuknya sama, tapi maknanya berbeda. Kadang bentuknya berbeda, tapi fungsinya sama. Nah, disitulah analisis morfologi bekerja. Maksudnya adalah, nah, di bagian ini lagi kita praktek langsung bagaimana cara menganalisis struktur kata dengan memecahnya menjadi morfem. Nah, tujuannya supaya kita bisa melihat bentuk dasar dan afiks apa yang bekerja, serta memahami makna gramatikal yang muncul. Kata yang pertama adalah bersepeda. Di kata bersepeda, bentuk dasarnya adalah sepeda. Lalu, ada prefiks ber yang menunjukkan aktivitas atau kegiatan. Jadi, makna bersepeda bukan berarti sepeda yang tapi berarti melakukan aktivitas menggunakan sepeda. Nah, dari sini kita belajar bahwa prefiks ber memberi makna gramatikal tindakan atau aktivitas. Nah, yang kedua adalah makanan. Nah, kata makanan berasal dari bentuk dasar makan ditambah sufiks an. Nah, di
Akhiran an ini memiliki makna gramatikal, hasil dari tindakan. Nah, jadi, makanan berarti sesuatu yang merupakan hasil dari proses makan. Nah, makna ini muncul karena sufiks an mengubah kata kerja menjadi kata benda. Nah, yang ketiga adalah kata kehujanan. Nah, pada kata kehujanan terdapat konfiks ke an. Nah, konfiks ini biasanya menunjukkan keadaan yang dialami dan sering kali terjadi tidak disengaja. Nah, jadi kata kehujanan itu artinya seseorang mengalami kejadian terkena hujan secara tidak sengaja, bukan hanya kena hujan. Nah, ini menunjukkan bagaimana imbuhan bisa membawa nuansa makna tertentu, misalnya keadaan tak disengaja. Nah, dari contoh-contoh tadi, kita bisa lihat bahwa analisis kata sangat bergantung pada dua hal. Nah, pertama, menemukan morfem dasarnya, dan yang kedua, memahami makna gramatikal dari imbuhannya. Oke. Nah, kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah kita bisa lihat bahwa morfologi membantu kita memahami bagaimana kata terbentuk, bagaimana maknanya berubah, dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi unsur-unsur kecil dalam kata. Nah, kita juga sudah mempelajari proses morfologis yang mencakup afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Dengan memahami morfologi, kita lebih paham kenapa kata-kata dalam bahasa Indonesia memiliki variasi bentuk dan makna yang sangat kaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan kata, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.